Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Anda kembali di Prime Time News, masih membahas terkait dengan pasca gugurnya 3 anggota Polri dalam tugas pemberantasan narkoba di Katingan. Mas Anam, kalau kita melihat dari operasi Bandar Narkoba ini, saya sempat mengutip ya, Anda menyebut ini digerakkan oleh satu ikatan keluarga. Dan pertanyaannya, kalau melihat dari inisial yang sudah dirilis oleh pihak berwenang, ini kan digerakkan oleh residivis katanya. Nah, artinya bagaimana selama ini jaringan ini bisa leluasa beroperasi sekian lama, Mas Anam? Apa yang membuat mereka bisa bebas hingga akhirnya tertangkap kali ini? Iya, salah satunya memang pangsa pasarnya ada ya. Pangsa pasarnya nggak jauh-jauh ya, daerah situ juga banyak penggunanya, sehingga memang ya ketika mendistribusikan untuk dijual nggak terlalu susah. Nah, yang paling penting di situ memang aksesnya juga susah, akses menuju di sana, termasuk juga akses sinyal. Makanya salah satu, nah ini di gambar ini dekat tower itu ada satu tiang bambu yang itu untuk menangkap sinyal. Jadi dikasih kerekan gitu untuk naruh server. Jadi kalau yang lain susah menghubungi dia atau mendapatkan sinyal, ya di keluarga itu bisa dapat sinyal dengan lebih baik. Lah begitu-begitu yang membuat narkoba ini terus di wilayah sana terus berjalan. Tapi lepas dari ini, saya nanggepin Pak Martinus, saya setuju bahwa belajar dari pengalaman kasus ini, ya kami berharap, Komponas berharap memang harus ada penguatan, ya negara harus hadir menguatkan petugas-petugas negara ini dalam melakukan operasi narkoba. Kalau ini dianggap masalah serius, ada politik anggaran, ada politik kebijakan yang mensupport secara total. Misalnya kalau anggota-anggota melakukan terutama yang wilayah ya, melakukan operasi dan sebagainya, bagaimana dia bisa maksimal kalau komunikasinya juga nggak maksimal, tergantung sinyal misalnya. Lah itu harus ada alat, ya. Terus jumlah SDM dan sebagainya juga ditambah. Dan yang paling penting harus menjadi satu zona yang menjadi perhatian dan menjadi policy operasi secara nasional misalnya begitu. Sehingga kita tidak hanya main parsial terus-menerus gitu. Nah, dalam konteks penegakan, dalam konteks membongkar jaringan, dalam konteks pencegahan, ya keterlibatan pemerintah itu jadi penting. Pemerintah wilayah, ya bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya. Sehingga polisi tidak sendirian. Sehingga tidak hanya dianggap narkoba ini ya memberantas, menangkap, nggak hanya itu. Tapi menyelesaikan secara keseluruhan. Nah, kemarin kami ketemu sama Pak Bupati berkomitmen untuk bahu-membahu dengan rekan-rekan kepolisian, terutama melibatkan kepala desa, camat, dan mewajibkan mereka untuk memantau, misalnya begitu, sebagai satu program dana desa, misalnya begitu loh. Pencegahan. Jadi itu sebenarnya seharusnya atau idealnya dimulai dari pencegahan ya, Mas Anam ya, yang melibatkan banyak pihak, banyak tokoh. Tapi apa jadinya jika ternyata warga yang diharapkan melapor pada saat ada praktek seperti itu malah justru terlibat dalam operasi ini? Pak Martinus, Mas Anam menyebut ini bukan pengedar klasteri ya, kalau tidak salah Mas Anam, saya mengutip Anda di media. Nah, kemudian bahkan juga disebut kalah jumlah begitu aparat dibandingkan warga ataupun yang mendukung pelaku. Nah, apakah ini artinya dalam pemetaan potensi bahaya kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi? Karena kalau sudah dipetakan dengan benar, mungkin tidak perlu sampai ada 3 nyawa aparat yang melayang, Pak Martin. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Saya melihat bahwa memang kalau menurut saya sih bandar ini jangan kita melihat bandar kecil atau bandar besar, tapi kita melihat kekuatan yang ada di balik dia itu. Jadi selama saya di BNN, saya melihat ada beberapa, saya mencoba untuk mengidentifikasi problem-problem narkoba ini. Yang pertama adalah ketika dia menguasai satu kampung, nah ini kampung itu sebenarnya sejak awal sudah bermasalah. Masalah pertama adalah kemiskinan. Dan yang kedua adalah akses yang masuk ke situ. Dia selalu memilih akses yang sulit masuk ke situ, sehingga ketika polisi masuk ke situ, itu akan menjadi killing zone buat mereka. Di mana-mana kampung narkoba seperti itu. Lalu ketika situasi seperti ini dimanfaatkan oleh bandar. Dia mencoba untuk mendekati, memberikan semacam jaminan-jaminan sosial yang ilegal. Lalu mereka menjadi simbiosis mutualisme di situ. Artinya negara sudah digeser
mundur ke belakang. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita melihat permasalahan ini? Yang pertama adalah ketika ada informasi tentang narkoba, maka intelijen itu menjadi sangat penting. Bagaimana dia memapping situasi di situ, aktornya siapa, lalu kemudian bagaimana hubungan masyarakat dengan bandar tersebut, apakah ada ketergantungan di situ? Kalau ada ketergantungan artinya ada kekuatan bandar di situ yang harus kita perhitungkan. Lalu kemudian setelah itu kita harus memilih bagaimana cara bertindak atau SOP yang kita harus lakukan, dan bagaimana memilih personil. Saya melihat terlepas dari kematian adik-adik saya, anak-anak saya yang di lapangan ini merupakan satu kedukaan, tetapi di satu sisi kita harus membuat satu evaluasi bahwa menangani narkoba tidak bisa disamakan dengan menangani kasus-kasus biasa. Saya melihat kasus narkoba dengan kasus teroris sama. Saya kebetulan juga berlatar belakang sebagai Kadensus 88 dan 23 tahun saya menangani teroris, hampir 2 tahun saya menangani narkoba. Yang harus diperhitungkan adalah keselamatan anggota dan keselamatan masyarakat. Baik Pak Martinus, lalu kita melakukan operasi apa? Ya. Mas Anam, kebetulan tadi Anda menyebut soal extraordinary crime, kejahatan luar biasa, seperti yang disebut Pak Martinus tadi. Ini kejahatan luar biasa, hukumannya bahkan terancam sampai hukuman mati, tapi kenapa tidak ada jera? Bahkan yang mengendalikan residivis. Anda melihat seperti apa, Mas Anam? Iya, kepentingan ekonominya memang gede di situ, oleh karenanya ya susah. Dan saya setuju dengan pendekatan Pak Martinus. Ya, kalau di teroris itu kepentingannya ideologinya sangat kuat, nilai ya di teroris, di sini kepentingan ekonominya juga sangat kuat. Tapi sama-sama berkarakter bersembunyi, bermain di ruang-ruang yang memang susah ditembus. Oleh karenanya karakter dasar teman-teman yang bergerak di narkoba, khususnya kalau di kepolisian saat narkoba, ya contohlah Densus 88 yang disasar jelas, ya buka jaringannya, mata rantainya juga diputus dan sebagainya. Mungkin itu yang salah satu ke depan yang memang harus dibangun di Direktorat Narkoba. Ya, perlengkapan maksimal, ya disiplin anggota juga maksimal. Nah kalau enggak kayak begitu, cuma nangkepin pengguna, ya penting tapi efeknya nggak akan mendasar. Tapi kalau kayak di Densus 88 yang ditangkap adalah sesuatu yang penting, ya, dan itu efeknya juga akan sangat meluas. Nah di narkoba kalau pola kerjanya disamakan dengan Densus, saya kira akan jauh maksimal melawan jejaring narkoba ini. Karena melawan narkoba itu tidak hanya nangkepin orang, melawan narkoba itu juga membongkar jaringannya dan siapapun di balik jaringan tersebut. Gitu. Siapapun di balik jaringan itu juga tadi yang diulang oleh Pak Martinus. Pak Martinus, singkat saja, dengan pengalaman yang Anda miliki, tentu sudah dipetakan ya, kami yakin bukan hanya di Katingan saja, di kampung-kampung yang mungkin menjadi sarang peredaran narkoba yang lain. Apa fokusnya, prioritasnya, apakah harus segera bergerak begitu atau bagaimana supaya tidak terjadi lagi tragedi serupa, Pak Martinus? Ya, saya pikir begini, Direktur Narkoba Mabes Polri ini kan mantan Densus 88. Dia sebenarnya mempunyai pemahaman yang sama karena salah satu murid saya juga. Jadi begini, saya berpikir begini bahwa untuk menghadapi situasi seperti ini, itu ibaratnya begini, kita dan bandar itu diperhadapkan, bandar membuat kita memperhadapkan kita dengan para masyarakat kita sendiri. Jadi ini kemenangan bandar, kemenangan kejahatan. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan? Saya berpikir bahwa Polres dia tidak bertugas untuk menangkap, tapi dia lebih kepada bagaimana memetakan, melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, kemudian pendekatan soft approach, sehingga ada kecintaan masyarakat kepada kita. Sedangkan tim khusus adalah tim yang punya kemampuan striking force yang kuat. Dan bukan untuk membunuh, tapi bagaimana operasi discriminate operation, memisahkan antara bandar dan keluarga, bandar dan masyarakat dan lain-lain. Sehingga kita ibaratnya kita mengambil jarum dia dalam tepung itu tidak rusak, kira-kira seperti itu. Baik, Mas Anam, Pak Martinus, terima kasih atas analisis dan perspektif yang diberikan. Kita harap ini tentu tragedi yang terakhir karena biar bagaimanapun narkoba adalah kejahatan luar biasa yang merusak anak bangsa. Terima kasih Mas Anam dan Pak Martinus.